seperti memberi pupuk saja itu kalau terlalu banyak misalnya. Tidak semuanya suka banyak pupuk ini ya. Benar. Air juga gitu ya. Benar. Enggak mentang-mentang disiram semua disiram sama ya. Berbeda ya. Disiram terus malah bisa mati. Ini kalau disiram semuanya yang menderita yang ini ya. Menderita, kaktus yang menderita. Kaktus. Ini juga bongonya bisa busuk. Jadi memang intinya memang sebagai orang tua, sebagai guru harus bisa memahami karakter murid-murid kita, anak-anak kita juga ya. usia mereka, karena usia mereka ya. Ketika di SD, ketika di SMP, ketika di SMA tentu beda perlakuannya ya, dan karakter yang muncul. Ya. Tanaman aja kalau kecil kayak ini beda perlakuannya. Ini ya, sayang-sayang harus sayang-sayang kecil nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semuanya. Sekarang kita akan menjumpai salah seorang inspiring kita pada hari ini, salah seorang guru di Sekolah Islam Terpadu yang tepatnya di SMP IPA Pekanbaru, Ustadz Dedi Saputra namanya. Baik, apa yang menjadi inspiring kita pada hari ini? Kita akan berbincang dengan beliau. Kebetulan kita sekarang sedang berada di rumahnya ya. Baik, kita temui sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, pemirsa, sekarang kita sudah berjumpa dengan Ustaz Dedi namanya. Kita lihat ini hasil sentuhan beliau. Banyak sekali bunga-bunga hias ya, yang sekarang diburu para emak-emak nih. Baik, kita akan banyak ngobrol kepada beliau hari ini. Apa inspiring yang bisa kita dapatkan. Baik, kita cari tempat untuk ngobrol ya. Baik, di sini. Baik, pemirsa, jadi selanjutnya kita akan menanya nih Ustaz Dedi. Jadi sesuai dengan apa yang Ustaz Dedi lakukan hari ini, kebiasaan-kebiasaan termasuk merawat tanaman ya. Selain itu juga aktivitas mengajar murid-murid ya. Nah, kira-kira kalau kita ibaratkan atau kita ilustrasikan di pendidikan ya, pendidikan, apa kira-kira hikmah yang bisa kita ambil dari keseharian Ustaz Dedi dalam merawat tanaman ya, kita aplikasikan di pendidikan di sekolah kita. Baik, merawat tanaman ini memang hal yang sulit-sulit gampang. Gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah. Ya, pertama memang masing-masing tanaman ini punya karakter yang berbeda dan perlakuannya juga harus berbeda. Seperti aglonema ini, Ustaz. Aglonema ini ya. Aglonema ini tidak suka terlalu banyak kena sinar matahari. Oh, ini tidak suka sinar matahari ini ya. Tidak suka sinar matahari ya. Setiap hari paling dia perlu 1 atau 2 jam saja kena sinar matahari langsung, dan itu di pagi hari biasanya. Pagi hari ya. Nah, berbeda dengan Kalau ini? kaktus. Nah, ini kaktus. Ini yang sangat senang dengan Panas. sinar matahari. Kalau ini suka dengan panas nih. Ya. Jadi dia senang sekali dikasih panas-panasan. Nah, kalau untuk jenis Calathea seperti ini, Seth, Ini namanya apa nih namanya? Calathea. Calathea ya. Tulis. Ini Calathea namanya. Untuk yang ini juga tidak senang kena panas. Tidak suka Daunnya panas. akan menggulung kalau terkena panas. Bisa melinting kayak gini ya. Ya, benar. Mungkin hal-hal seperti ini juga bisa kita ibaratkan kalau kita mendidik anak ya. Karena masing-masing anak itu ternyata punya karakter yang berbeda-beda ya, unik ya, keunikan masing-masing. Unik masing-masing. Kita tidak bisa memperlakukan sama 100% pada anak si A dengan si B, dan kita juga harus bisa memahami apa perlakuan yang harus kita berikan kepada masing-masing anak. Kita seperti memberi pupuk saja itu, kalau terlalu banyak misalnya, tidak semuanya suka banyak pupuk ini ya. Benar. Air juga gitu ya. Benar. Enggak mentang-mentang disiram semua disiram sama ya. Kalau Beda ya. disiram terus malah bisa mati. Ini kalau disiram semuanya yang menderita yang ini ya. Menderita, kaktus yang jenis menderita. kaktus. Ini juga bonggolnya bisa busuk. Jadi memang intinya memang sebagai orang tua, sebagai guru harus bisa memahami karakter murid-murid kita, anak-anak masuk kita juga ya. usia mereka, karena Masuk usia mereka ya. ketika di SD, ketika di SMP, ketika di SMA tentu Beda perlakuannya ya. dan karakter yang muncul. Ya. Tanaman aja kalau kecil kayak ini beda perlakuannya ya. Ini ya. Sayang-sayang Harus bisa. sayang-sayang kecil nih. Ya. Jadi pesannya kepada kita semuanya ini yang di rumah. Pesannya pertama untuk kita semua, kita hendaknya bersahabat dengan alam yang pertama. Bersahabat dengan alam, maka alam juga akan memberikan persahabatannya kepada kita. Kemudian yang kedua tadi, bagaimana kita bisa mendidik anak, memahami anak, memahami dengan psikologi anak itu sesuai dengan jenjang usia, sesuai dengan jenjang karakternya. Mungkin itu saja. Yang artinya kalau
seperti sekarang ini ya, masa benar. PJJ ini ya, terkadang anak kita kasih tugas sama gitu, sehingga ada yang senang, ada yang Ada yang komplain. menderita ya, apalagi orang tuanya ya. Nah, baik. Berarti ini pesannya adalah bagaimana kita memperlakukan anak-anak kita ya, sama lah ketika kita memperlakukan tanaman ini ya. Wah, inspiring banget nih pemirsa. Baik, terima kasih Ustaz Dede yang sudah memberikan inspiring. Baik, berikutnya pemirsa, ada hal lagi yang sangat inspiring. Jadi beliau selain juga hobi merawat tanaman, kemudian sangat peduli dengan lingkungan ya, dan di kelompok kerja guru ya, MGMP ya, misalnya kerja guru bersama guru-guru bahasa Inggris. Alhamdulillah dia termasuk dalam pengarang buku ini ya. Sudah berapa buku yang Ada 2, satu lagi yang sedang dicetak. ya, satu ini judulnya Cerita Indah di Detak Hati ya. Beautiful Note in the Heartbeat. Oh. Yang kedua ini Wajah Berbalut Taman Surga ya, kumpulan cerpen. Alhamdulillah nih ya, sangat inspiring. Mungkin bisa diceritakan ya, sehingga bisa terwujud buku ini, mungkin nanti bisa menginspiring kita para guru. Baik, makasih Zak. Seperti yang tadi disampaikan oleh Ustaz Tono, bahwa ini adalah hasil dari tulisan kami di MGMP ya. Bahasa Inggris Pekanbaru SMP. Nah, yang pertama itu yang ini Ustaz, yang Wajah Berbalut Taman Surga. Ini intinya tentang ikatan batin antara ibu dan anak. Jadi memang masing-masing ada yang true story, ada yang fiksi, tapi kebanyakan true story. True story dari kisah-kisah selama di kelas ya. Di lingkungan dan juga bersama orang tua. Nah, yang kedua ini bilingual, 2 bahasa. Inggris dan Indonesia. Ya. Ini menceritakan tentang kisah-kisah yang berkesan dalam waktu mengajar. Jadi ini juga true story dari guru-guru bersama dengan siswanya yang memberikan inspirasi. Ini dari media guru, dari media guru ya. Kenapa bisa sempat menulis nih, padahal kita sibuk ya? Bisa diceritakan? Pertama memang untuk motivasi itu karena berada di grup yang juga saling memotivasi. Jadi di sana kita saling memotivasi, oh yuk kita tulis yuk, kita sempat-sempatkan waktu gitu ya istilahnya kan. Dan alhamdulillah dengan support dari masing-masing anggota, saling komunikasi ya, akhirnya terwujud. Baik, jadi sesibuk apapun masih bisa menulis ya. Jadi sebenarnya pengalaman selama di kelas, di lingkungan, berinteraksi dengan banyak orang, itu bisa menjadi inspirasi bagi orang ya, sehingga terwujud tulisan ini. Baik, bagi teman-teman yang teman-teman semuanya, sekarang kita akan minta tips kepada beliau bagaimana ya dengan apa yang sudah disampaikan tadi, bahwa keinginan kita adalah bagaimana anak-anak bisa meniru kebaikan-kebaikan kita ya, dengan keberbedaan potensi anak-anak kita itu. Mungkin bisa diceritakan kepada teman-teman bagaimana bisa supaya anak-anak terinspirasi dari kita untuk menjaga lingkungan, menjaga kebersihan, dan tentunya ya bisa ya, ini ya, mencintai buku gitu, suka dengan literasi. Baik, pertama yang memang harus kita lakukan adalah memberikan keteladanan. Jadi memberikan keteladanan. Benar. Bagaimanapun kita menyampaikan, kalau kita tidak memberikan keteladanan nyata, mungkin orang atau anak mungkin agak sulit untuk menerima. Gitu. Anda aja belum misalnya. Nah, jadi ini juga suatu hal yang memang harus kita lakukan, keteladanan. Dan yang kedua yang memang harus kita lakukan adalah memberikan pengarahan atau penjelasan kepada. Yang kedua memberikan
penjelasan ya, Penjelasan. mengapa harus harus begini, mengapa harus begitu. Karena memang anak-anak punya kemampuan untuk berpikir dan menalar segala sesuatu. Mereka biasanya minta reason atau alasan kenapa segala sesuatu ini dilakukan. Kalau tidak ada, mereka juga tidak mau. Kemudian untuk yang ketiga, tentu selalu kita motivasi, kita berikan semangat kepada anak-anak kita itu untuk terus berbuat. Apakah itu dilihat orang, kebaikan ya. Apakah dilihat orang atau tidak, itu sesuatu hal yang bukan jadi target. Untuk literasi, anak-anak memang butuh butuh bimbingan. Jadi memang kita insya Allah motivasi dan wadah Harus diwadahi ya. Iya betul, kita berikan mereka wadah. Ini loh, kita ada media yang bisa kita buat untuk menulis. Setelah kami fasilitasi gitu. Mereka bisa mengumpul lewat guru misalnya, nanti kita edit, kita bantu dan sebagainya. Jadi mereka juga merasa ya mereka dibimbing untuk membuat buku. Itu Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Dodi, sangat menginspirasi sekali ya pada hari ini ya. Mudah-mudahan kepada kawan-kawan guru semuanya ya, kita bisa menjadikan anak-anak kita lebih peduli dengan lingkungan, mencintai kebersihan ya, terutama menyayangi tanaman ya. Kemudian juga muncul keinginan untuk membaca buku, kemudian juga menuliskan karya-karya mereka menjadi sebuah buku seperti ini. Baik, sekali lagi terima kasih Ustaz Dedi ya. Sama-sama. Baik, mudah-mudahan ini menjadi inspiring kita, selalu ada kebaikan di tengah kehidupan kita, termasuk inspirasi kita pada hari ini. Baik, sampai jumpa teman-teman, mudah-mudahan menjadi semangat ya, untuk lebih baik ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.